Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Muhammad Ilham Setiawan dari kelas 11 IPA 5. Saya adalah orang yang akan membuka presentasi kami dari kelompok 7 yang akan membahas mengenai sistem saraf pada manusia. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan mengenai struktur dan fungsi sistem saraf, khususnya di bagian sel saraf. Sebelum saya memasuki struktur dan fungsinya lebih dalam, saya akan memberitahukan kepada teman-teman sekalian pengertian dari sel saraf. Sel saraf atau neuron merupakan satuan kerja utama dari sistem saraf yang berfungsi menghantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya suatu stimulus atau rangsang. Jutaan sel saraf ini membentuk suatu sistem saraf. Nah, kita lanjut lagi ke struktur. Setiap neuron terdiri dari satu badan sel yang di dalamnya terdapat sitoplasma dan inti sel. Dari badan sel keluar dua macam serabut saraf, yaitu dendrit dan akson. Dendrit berfungsi mengirimkan impuls ke badan sel saraf, sedangkan akson berfungsi mengirimkan impuls dari badan sel ke sel saraf yang lain atau ke jaringan lain. Pada ujung akhir dari akson terdapat sinapsis yang merupakan celah antara ujung saraf di mana neurotransmitter dilepaskan untuk menghantar impuls ke saraf selanjutnya atau organ yang dituju. Setiap neuron hanya mempunyai satu akson dan minimal satu dendrit. Kedua serabut saraf ini berisi plasma sel. Pada bagian luar akson terdapat lapisan lemak disebut mielin yang dibentuk oleh sel Schwann yang menempel pada akson. Sel Schwann merupakan sel glia utama pada sistem saraf perifer yang berfungsi membentuk selubung mielin. Fungsi mielin adalah melindungi akson dan memberi nutrisi. Bagian dari akson yang tidak terbungkus mielin disebut nodus Ranvier yang dapat mempercepat penghantaran impuls. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme sistem saraf. Yaitu saya mendapat bagian gerak biasa yang akan diteruskan oleh teman saya nanti setelah saya. Langsung saja, gerak biasa adalah gerakan yang kita sadari. Contohnya seperti mencuci tangan, mencuci pakaian, mencuci piring, menyapu, dan aktivitas-aktivitas lain yang sering kita lakukan dalam keseharian. Hantaran impuls gerak biasa dimulai dari reseptor sebagai penerima rangsang. Impuls tersebut diantar menuju neuron sensorik yang kemudian akan diteruskan untuk diolah di otak. Otak merupakan struktur pengangkut impuls yang memiliki volume kurang lebih 1350 cc dan memiliki 100 juta neuron di dalamnya. Otak terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, otak besar atau cerebellum. Otak besar atau cerebellum terbagi menjadi 2 bagian lagi, yang di setiap bagiannya terdapat 4 lombus. Lombus yang pertama adalah lombus frontalis. Lombus frontalis berfungsi dalam tempat terjadinya proses intelektual dan juga pengatur gerak otot rangka. Yang kedua, lombus occipitalis. Lombus occipitalis sebagai pusat penglihatan. Yang ketiga, lombus temporalis. Lombus temporalis merupakan pusat dari pendengaran, penciuman, dan pengecap. Yang terakhir, lombus parietalis yang memiliki fungsi dalam mengatur perubahan kulit dan otot. Ketiga, otak tengah atau mesencephalon. Otak tengah berfungsi dalam pengatur refleks mata dan juga pengatur pendengaran. Otak kecil atau cerebellum. Cerebellum terletak tepat di bagian bawah posterior otak besar. Cerebellum merupakan pusat keseimbangan, koordinasi gerak otot, serta posisi tubuh. Pada bagian bawah cerebellum yang keenam ada medulla oblongata atau
Sumsum lanjutan. Medula oblongata merupakan lanjutan dari otak yang berfungsi menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang. Medula oblongata berfungsi dalam mengatur denyut jantung dan penyempitan pembuluh darah, gerak alat pencernaan, sekresi kelenjar, bersin, sendawa, muntah, batuk, dan lain-lainnya. Lanjut mekanisme gerak ya. Diteruskan oleh saraf motorik menuju efektor sehingga terjadi gerakan. Urutan mekanismenya yaitu rangsangan diterima oleh reseptor, kemudian diteruskan ke neuron sensorik, kemudian ke otak, kemudian neuron motorik, lalu ke efektor, dan terjadilah gerakan. Saya Tasyalia Fajrina. Sistem saraf pusat berikutnya adalah sumsum tulang belakang atau yang disebut juga dengan medula spinalis. Sumsum tulang belakang yaitu bagian yang mengisi rongga ruas-ruas pada tulang belakang kita. Sumsum tulang belakang merupakan perpanjangan dari sistem saraf pusat yaitu otak yang dihubungkan oleh sumsum lanjutan atau medula oblongata. Nah, otak dan sumsum tulang belakang ini memiliki peran bersama untuk mengatur fungsi pada sistem saraf pusat. Di sini kita lihat ada gambaran pemotongan melintang dari sumsum tulang belakang dan kita lihat strukturnya. Ada bagian tepi yang berwarna putih disebut juga dengan substansi alba. Ini merupakan lapisan luar dari sumsum tulang belakang. Pada bagian tepi terdapat akson yang dibungkus oleh selaput mielin. Nah, lapisan selaput mielin inilah yang menyebabkan bagian tepi menjadi berwarna putih. Pada bagian tepi juga berfungsi sebagai pengantar impuls menuju otak dan dari otak menuju efektor. Kemudian ada bagian dalam yang memiliki bentuk seperti kupu-kupu dan berwarna kelabu. Ini disebut juga dengan substansi grisea. Pada bagian dalam terdapat akson, tetapi tidak dibungkus oleh selaput mielin. Hal inilah yang menyebabkan bagian dalam berwarna kelabu. Pada bagian dalam juga terdapat sayap dorsal dan sayap ventral. Pada sayap dorsal memiliki kandungan neuron sensorik yang berfungsi menerima reseptor. Kemudian ada sayap ventral yang memiliki kandungan neuron motorik yang berfungsi memberi perintah kepada efektor. Jadi dapat kita ketahui bahwa fungsi dari sumsum tulang belakang yaitu membawa informasi dari berbagai bagian tubuh ke otak dan sebaliknya, menghubungkan otak dengan seluruh bagian tubuh sebagai pusat dari gerak refleks dan juga memberi kemungkinan untuk jalan terpendek bagi gerak refleks. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa salah satu dari fungsi sumsum tulang belakang yaitu mengatur gerak refleks. Gerak refleks merupakan gerakan yang dilakukan tanpa sadar dan gerak refleks merupakan respons segera setelah adanya rangsangan. Mekanisme impuls pada gerak refleks sama seperti gerak biasa, tetapi bedanya terletak pada pusat perintahnya. Pada gerak refleks, pusat perintahnya adalah sumsum tulang belakang. Jalan impulsnya yaitu ketika ada rangsangan yang darurat atau membahayakan tubuh kita, kemudian akan diterima oleh reseptor, dan dari reseptor akan meneruskan ke neuron sensorik. Reseptor di sini dikatakan belum siap, dan ternyata rangsangan ini tidak diteruskan ke otak, melainkan diteruskan ke jalan yang lebih singkat yaitu ke sumsum tulang belakang. Setelah dari sumsum tulang belakang akan diteruskan ke neuron motorik dan ke efektor dan terjadilah gerakan. Nah, rangsangan pada gerak refleks ini tidak ditanggapi seperti pada gerak biasa, karena pada gerak refleks terjadi sangat cepat sehingga gerakannya tidak disadari oleh otak. Contoh dari gerak refleks yaitu ketika tangan kita tidak sengaja menyentuh api, kemudian secara refleks kita menjauhkan tangan kita dari panas api tersebut. Sistem saraf tepi atau yang biasa kita kenal dengan sistem saraf perifer adalah sistem saraf yang dimana di dalamnya terdapat sel-sel pembawa informasi dari sel saraf sensorik ke sel saraf motorik yang terletak di luar otak dan sumsum tulang belakang. Fungsi utama dari sistem saraf tepi adalah menghubungkan sistem saraf pusat ke organ, anggota tubuh, kulit untuk melakukan pergerakan secara kompleks. Berdasarkan arah datangnya impuls yang dibawa, sel saraf tepi terbagi menjadi dua, yaitu
sistem saraf eferen dan juga sistem saraf eferen. Sistem saraf aferen adalah sistem saraf yang membawa impuls dari reseptor menuju ke sistem saraf pusat. Sedangkan sistem saraf eferen adalah sistem saraf yang membawa impuls dari sistem saraf pusat menuju ke reseptor. Sistem saraf tepi juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu sistem saraf kranial dan juga sistem saraf otonom. Sistem saraf kranial adalah sistem saraf sadar. Sistem saraf ini mempunyai peranan untuk mengatur setiap kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara sadar. Sistem saraf kranial ini juga bisa dibedakan menjadi dua, yaitu sistem saraf di bagian kepala dan juga sistem saraf di bagian tulang belakang. Kemudian ada juga sistem saraf otonom atau sistem saraf tidak sadar. Sistem saraf ini bekerja atau melakukan aktivitas secara otomatis tanpa adanya kehendak dari sistem saraf pusat. Contohnya seperti mekanisme pencernaan, pengeluaran keringat atau urin, dan lain sebagainya. Susunan sistem saraf otonom meliputi susunan sistem saraf simpatetik dan juga sistem saraf parasimpatetik. Kedua macam sistem saraf ini bekerja secara berlawanan. Untuk lebih jelasnya kita lihat gambar 3.6 letak dan fungsi saraf simpatetik dan saraf parasimpatetik. Sistem saraf parasimpatetik berfungsi untuk mengecilkan pupil, memacu sekresi saliva, memperlambat detak jantung, mengerutkan bronkus, dan meningkatkan sekresi asam lambung, memacu kerja kantung empedu, mengerutkan kandung kemih, memacu ereksi pada alat kelamin. Sedangkan pada sistem saraf simpatetik berfungsi untuk memperbesar pupil, menghambat sekresi saliva, memperbesar bronkus, memperkecil detak jantung, menghambat sekresi asam lambung, memacu pelepasan glukosa oleh hati, menyekresi adrenalin, menghambat kontraksi kandung kemih, dan memacu ejakulasi. Ada juga perbedaan paling mendasar. Perbedaan paling mendasar terletak pada posisi ganglion, di mana pada saraf simpatetik, posisi ganglion mempunyai posisi ganglion biasanya dapat ditemui di sepanjang bagian tulang punggung yang melekat secara langsung pada bagian sumsum tulang belakang. Artinya, ganglia atau ganglion simpatetik terletak pada sepanjang bagian tulang punggung belakang, sehingga mempunyai serabut preganglion yang pendek dan postganglion yang panjang. Sedangkan sistem saraf parasimpatetik tidak bisa ditemui di sepanjang bagian tulang punggung dan tidak melekat secara langsung pada sumsum tulang belakang, sehingga mempunyai serabut saraf yang preganglionnya berukuran panjang dan postganglionnya yang berukuran pendek. Di situ letak struktur saraf yang dikontrol oleh sistem saraf otonom meliputi otot jantung, pembuluh darah, iris mata, organ thorax, abdominalis, dan kelenjar tubuh. Kerja sistem otonom sedikit banyaknya juga dipengaruhi oleh hipotalamus yang berada di otak. Apabila hipotalamus mendapatkan rangsangan, maka akan berpengaruh pada gerak otonom seperti mempercepat laju detak jantung. Mekanisme gerak otonom atau mekanisme gerak tidak sadar terjadi apabila ada rangsangan yang diterima oleh sel saraf atau neuron di tubuh kita. Kemudian, rangsangan tersebut akan diteruskan ke reseptor dan disampaikan sebagai pesan ke neuron sensorik. Lalu neuron sensorik akan memberikan informasi tersebut ke otot. Di otot akan berkontraksi untuk memberi tanggapan dengan melakukan gerakan. Biasanya gerakannya terjadi dalam kurun waktu kurang dari 1 detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.